Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Rendah Hati, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 4 ayat 40 dan 41. Semua orang membawa kepada Yesus orang-orang sakitnya. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka berbicara bahwa ia Mesias. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selesai mengajar dalam rumah ibadat di Kapernaum pada hari-hari Sabat, Yesus lalu pergi ke rumah Simon Petrus. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi ibu mertua Simon, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun pergi meninggalkan sang ibu. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Rupanya kabar kesembuhan ibu mertua Simon langsung menyebar dengan cepat. Ketika matahari terbenam, semua orang berdatangan membawa orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit untuk meminta penyembuhan dari Yesus. Maka Yesus pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang itu keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu Yesus dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan sikap mereka dan memberi tanggapan positif saat orang datang meminta disembuhkan olehnya. Namun, ketika ada yang berbicara menjunjung statusnya sebagai Anak Allah, Yesus menunjukkan sikap menolak dan melarang mereka melakukan hal tersebut. Apa yang membedakan sikap Yesus? Yesus menunjukkan sikap menerima permintaan dan memenuhi kebutuhan orang lain saat itu ditujukan untuk kebaikan sesama. Sebaliknya, Yesus menunjukkan sikap menolak puja-puji dan melarang itu dilakukan manakala tujuannya adalah menyanjung dirinya. Ya, Yesus tidak merasa tersanjung ketika dijunjung, malahan merasa 100% terganggu. Bagaimana dengan kita? Bukankah kita merasa senang dipuji dan suka menunjukkan hal positif agar mendapat penilaian baik? Pun ketika awalnya kita tulus membantu sesama, berikutnya terlintas pamrih, ungkapan terima kasih, atau minimal sikap penerimaan dari sesama yang kita bantu. Saudara-saudari terkasih, bagaimana Yesus dapat tulus menolong sesama dan tegas melepaskan ego pribadi? Mari kita simak lebih lanjut
perjalanan kisah Yesus setelah menyembuhkan banyak orang sakit dan melarang pembicaraan tentang Ia adalah Mesias. Keesokan harinya, ketika hari sudah siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari Dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Bagaimanakah tanggapan Yesus? Yesus berkata kepada orang banyak tersebut, "Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Yesus selalu memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Dari kisah ini, kita mengetahui bahwa ada waktunya Yesus pergi ke tempat sunyi. Yesus menciptakan keheningan. Keheningan menjaga batinnya senantiasa jernih. Ketika orang banyak mencari Dia dan berupaya menahannya untuk tinggal bersama mereka, Ia tidak bingung dan langsung menolak permohonan mereka. Saudara-saudari terkasih, Yesus jernih memahami tujuan hidupnya, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah ke segala penjuru. Tujuan hidupnya ini bukanlah ego kepentingannya sendiri, melainkan justru melepaskan segala ego kepentingan pribadi. Satu-satunya hal yang Yesus inginkan hanyalah memenuhi kehendak Allah Bapa yang mengutusnya ke dunia, yaitu untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah Bapa. Bagaimana dengan kita? Bukankah kita masih suka merasa bingung menentukan pilihan saat menghadapi tuntunan situasi di depan mata? Masih bisingkah batin kita dengan seliweran pikiran dan perasaan, sehingga kita kurang jelas memahami tujuan kita hidup di dunia? Apakah kita tidak terbiasa menciptakan keheningan seperti Yesus? Dan oleh karena itulah batin kita kurang jernih? Seberapa besarkah kesediaan kita melepaskan ego kepentingan sendiri, lalu memusatkan hidup hanya untuk mendengarkan kehendak Allah Bapa dan mengikutinya sepanjang hidup kita? Satu tantangan yang pasti menghadang kita adalah kenyataan yang ada tak seindah cita-cita yang kita harapkan. Maukah saya melepaskan cita-cita mulia dan menerima rahmat peristiwa di hadapan sebagai wujud rendah hati dan hormat kepada Sang Penyelenggara kehidupan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kami sadar batin kami masih bising oleh seliwiran pikiran dan perasaan, sehingga kami kurang jelas mendengarkan bisikan-Mu melalui hati kecil kami. Bimbinglah kami, ya Tuhan, untuk rajin menciptakan keheningan, agar semakin merasakan kehadiran dan tuntunan-Mu dalam langkah hidup kami sehari-hari. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.